Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berpidato pada 321 sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempersilahkan saya untuk berpidato. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arya Satya. Dalam mosi ini, yaitu Dewan ini menyesalkan narasi dominan yang mendorong masyarakat untuk hidup mandiri dan individualis di negara berkembang. Saya menolak mosi. Mengapa demikian? Mari kita lihat apa itu mandiri dan juga individualis. Mandiri adalah kemampuan individu yang mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian juga merupakan kemampuan mengatur tingkah laku yang ditandai kebebasan, inisiatif, serta rasa percaya diri. Mandiri juga dapat mengembangkan rasa percaya diri dan juga tanggung jawab akan diri sendiri serta orang lain. Lalu, apa itu individualis? Individualis adalah rasa di mana individu lebih mementingkan kepentingan dari individu tersebut terlebih dahulu. Lalu, kita lihat dalam konteks negara berkembang, kita mengetahui dalam status quo, problem dari sumber daya manusia di negara berkembang adalah tingkat kemandirian yang kurang. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Saya kasih contoh dari perilaku oleh orang-orang di sebaya saya, yaitu pelajar. Dimana dalam hal simpel yaitu memilih ekskul, banyak siswa-siswa yang masih sering sekali, yang marak sekali terjadi, mereka itu memilih ekskul dengan mengikuti pilihan temannya, tidak atas pendirian mereka sendiri, namun memilih di atas berdasarkan temannya. Kita bisa mengetahui bahasa barak sekali hal terjadi, apalagi di negara berkembang juga sangat marak sekali suatu fenomena namanya FOMO atau takut ketinggalan tren atau takut ketinggalan untuk hal-hal yang dilakukan oleh banyak orang. Hal tersebut jelas dikarenakan karena kurangnya kemandirian dan juga individualis di negara berkembang ini. Dan kita ketahui bahwasanya hal tersebut harus dipompa dengan cara mengedepankan narasi akan individualis dan juga kemandirian. Mari kita lihat argumen yang dilontarkan oleh tim afirmasi. Yang pertama, tim afirmasi mengatakan narasi mandiri akan menyuruh orang untuk jika ingin sukses harus bekerja sendiri tanpa peduli orang lain. Kita tahu itu salah besar. Mengapa demikian? Karena dia mengatakan bahwasanya tanpa peduli orang lain. Sedangkan mandiri sendiri itu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab akan diri sendiri dan juga orang lain. Sehingga hal tersebut jelas salah. Lalu, narasi mandiri akan menyuruh orang jika ingin sukses harus bekerja sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka tidak akan bisa sukses ketika mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri dan tidak mau bersosialisasi untuk orang lain dengan orang lain. Sukses itu ada ketika mereka itu mandiri dan juga ingin sukses atas dasar mereka sendiri, bukan mereka bekerja sendiri. Dan oleh karena itu argumen ini tidak kuat. Lalu yang kedua, tim afirmasi mengatakan bahwasanya konsep tersebut dapat meninggalkan konsep kekeluargaan, di mana dalam contoh tersebut yaitu gotong royong dan juga tahlilan. Kita ketahui bahwasanya gotong royong dan tahlilan adalah suatu program atau hal sosial, perilaku sosial yang diterapkan di negara berkembang biasanya. Dan hal tersebut jelas bukan karena kemandirian, namun karena sosial. Jika ada orang yang meninggalkan gotong royong, itu karena mereka tidak memiliki sosial yang tinggi, bukan karena mereka mandiri, bukan karena mereka mengedepankan diri mereka masing-masing. Padahal faktanya sendiri kita ketahui bahwasanya ketika kita dalam gotong royong yang biasanya itu untuk membersihkan kampung, orang-orang mandiri itu mereka punya rasa tanggung jawab untuk membersihkan lahan mereka sendiri, sehingga ketika mereka gotong royong, mereka sama-sama memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk membersihkan lingkungan mereka karena mereka bertanggung jawab, karena mereka mandiri akan kewajiban untuk membersih lingkungan rumah dan juga masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ini juga tidak bisa menjadi argumen yang kuat. Lalu yang ketiga, pihak afirmasi mengatakan juga sikap individualis dapat membuat kekeluargaan jadi tidak stabil dengan adanya child free dan membandingkannya dengan negara Jepang yang angka kelahirannya rendah sehingga membutuhkan buruh asing. Hal tersebut jelas kita ketahui tidak bisa dibandingkan. Mengapa? Di dalam konteks ini yaitu negara berkembang bukan negara maju, sedangkan Jepang adalah negara maju. Tidak bisa dibandingkan karena negara maju dan juga negara berkembang memiliki problem atau masalah yang berbeda, sehingga kita tidak bisa menyambung-nyambungi atas dasar dua hal tersebut. Ini adalah sebuah argumen yang sudah di luar konteks, dimana ketika kita sedang membahas di negara berkembang malah sampai ke negara maju. Karena itu
argumen ini tidak bisa kita terima atau tidak bisa saya terima. Oleh karena itu, pertama, saya mengambil 2 poin. Yang pertama, argumen dari tim afirmasi kurang untuk mengangkat kemandirian, namun malah ke kesadaran akan sosial. Lalu yang kedua, argumen dari afirmasi tidak didasari fakta yang kuat dan malah membandingkan negara berkembang dengan negara maju. Padahal kita membahas dalam konteks negara berkembang. Oleh karena 2 hal tersebut, saya dengan bangga tetap menolak mosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.